Pemain kembali lagi bersama gua di NHYGS, dimana di sini gua akan ngomongin hal yang gue suka, mulai dari anime, film, manga, bahkan game juga. Dan kalau gue mau curhat boleh-boleh aja di kesempatan kali ini. Oke, pada kesempatan kali ini gua akan melakukan NHYGS kepada sebuah anime yang menurut saya ini adalah salah satu anime yang sangat bagus kalau kita bicara anime dengan tema time travel. Ya, bisa dikatakan anime ini temanya time travel atau intinya permainan-permainan waktu ya. Jadi bagi kamu yang pengen nonton anime dengan tema-tema permainan waktu ke masa depan, ke masa lalu, ke masa depan, ke masa lalu, mungkin anime ini akan menjadi anime yang lumayan masterpiece bagi kamu. Apalagi kamu yang baru mau mulai menonton anime tema-tema seperti itu takut pusing, anime ini gua saranin dulu nonton Pak. Tidak pusing namun membuat kita deg-degan Pak. Saya nonton anime ini kayak nggak bernafas saya. Kayak apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Apa? Bagus sekali ini anime Pak. Dan anime ini berjudul Summertime Render Pak, atau ya Summertime Rendering lah, itu seperti itulah ya. Dan rating anime ini di My Animalist adalah 8,60 dan itu benar-benar rating yang sangat pantas untuk anime ini. Atau saya sih ratingnya sih 9 sih anime ini Summertime Render ini, karena bisa dibilang kalau kita bicara kompetitor seperti ReZero dan anime yang berjudulnya gue ingat judul bahasa Inggrisnya doang, Eraser, masih menang Summertime Render ini Pak. Masih menang Summertime Render ini. Kenapa? Karena episodenya lumayan banyak serta diberikan ending yang lumayan bagus. Namun endingnya sih menurut saya sih agak sedikit mengecewakan ya. Bagi saya, nanti gue jelaskan kenapa mengecewakan. Bagi saya sendiri, mungkin bagi saya sendiri karena gue pecinta ending gantung dan sad ending dan bad ending gue suka. Oke, Summertime Rendering gue mau bilang anime ini, gue kan anime ini udah tamat kan, gue mau bilang lu rugi Pak. Lu rugi kalau lu baru mau nonton anime ini ketika animenya tamat. Ya waktu nggak bisa diulang sih, namun kamu yang menonton anime ini ketika anime ini per minggu keluar, saya mau bilang Anda top Pak, Anda top sekali. Karena menurut saya anime ini lumayan underrated. Di mata saya anime ini lumayan underrated karena entah mengapa pembahasan itu jarang gue lihat anime ini. Entah mengapa ya jarang, namun rating bagus Pak. Aneh juga kan, rating bagus, tapi yang ngebahas orang jarang. Itu bukti anime bagus Pak. Ketika jarang orang dibahas, ketika ada anime yang jarang dibahas, namun ceritanya bagus dan itu ratingnya bagus juga, itu anime bagus Pak. Contoh anime bagus Pak. Ya bedakan anime yang bagus banyak dibicarakan sama anime yang bagus tidak ada orang bicarain, itu berbeda level Pak, levelnya berbeda. Cuma kau dan aku, seakan-akan kau dan aku yang tahu anime ini, anjay. Oke, Summertime Rendering ini apa tadi, kalau nggak salah rugi ya, rugi. Kalian benar-benar rugi Pak yang nonton anime ini secara batch, karena ketika Anda menonton anime ini secara per minggu pada saat itu benar-benar membuat nafas tidak bisa lepas Pak. Nafas tidak bisa lepas, keringatan, ya kan, sesak napas. Wah itu gejala penyakit ya. Bukan. Benar-benar anime ini nggak kasih napas, dalam artian itu ceritanya ini anime itu, mohon maaf, to the point Pak. To the point, kita ditampar dengan fakta di episode 1, ancang-ancang dulu ya kan. Episode 2, oke ancang-ancang dulu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Langsung Pak. Langsung kita dikasihkan to the point ceritanya. Intinya setelah episode 4, to the point ceritanya Pak. Karena episode 1, 2, 3 itu kayak ancang-ancang dulu. Ya kan, ancang-ancang dulu apa yang akan terjadi di animenya. Dan meskipun kita sudah tahu apa yang akan terjadi di animenya, karena gue penonton anime, ya kan, karena anime ini ada manganya, itu sumpah sih benar-benar apa ya, kayak wah, kapan lagi episode selanjutnya ini. Ketika Anda nonton per minggu pada saat itu benar-benar tidak dikasih napas, gue sebut kayak begitu, nggak dikasih napas. Itu lagi kita nonton per minggu Pak, apalagi bagi kamu yang nonton batch, sumpah nggak dikasih napas, rugi kalian nonton itu tidak dikasih napas. Ya kan, kayak apa ya, kayak kalau nonton batch itu kayak feelnya tuh kayak oke, anime bagus, selesai.
Tapi kalau ketika kalian nonton animenya secara per minggu pada saat itu kayak wah ini masterpiece nih. Masterpiece karena kita ikutin per minggu, Pak. Jadi ada kesusahan dalam berpikir kita bagaimana ceritanya selanjutnya ini, bagaimana selanjutnya seperti ini, bagaimana selanjutnya seperti ini. Dan itulah kenapa gue suka menonton anime secara per minggu karena lumayan menyingkat waktu dan lumayan membuat kita selalu penasaran Pak di tiap minggunya. Beda dengan nonton anime secara batch. Menonton anime secara batch itu kayak ya anime bagus, oke, kayak angin lalu, kayak angin lewat. Dan gue mau bilang rating yang gue berikan pada anime ini rating pribadi adalah 8 dari 10 untuk kenyamanan anime ini. Sebenarnya sih saya mau kasih turun ya, 7 dari 10. Kenapa 7 dari 10 Bang? Karena bisa dibilang ini adalah anime yang tidak enak untuk dinonton 2 kali. Dalam artian ini anime 1 kali run aja, saya nggak mau nonton ulang. Itu pendapat pribadi saya. Karena begini Pak, anime bagus itu, level terbaiknya itu adalah menjadi masterpiece. Saya tidak mau nonton ulang 2 kali anime. Coba 1 kali doang, karena nggak nyaman Pak. Nggak nyaman, menurut saya itu anime seperti ini nggak nyaman ditonton ulang Pak. Karena biarkanlah ini menjadi masterpiece untuk saya sendiri. Anjay mabar. Oke, Summer Time Rendering. Bicara tentang ceritanya, benar-benar sangat intens sekali. Saya fokus ke ceritanya dulu. Ini Pak ceritanya intens banget. Seperti tadi gue bilang sebenarnya gue udah tadi menjelaskan secara tersirat. Ya tersirat. Emang apaan kau? secara singkat tadi anime ini benar-benar ceritanya tuh benar-benar to the point dan tidak ada namanya itu masa lalu 25 episode di delivery dengan sangat bagus oleh studio OLM luar biasa dan juga manganya juga kayak itu to the point Pak. Ini sesuatu yang bagus, studio bagus ini ya kan. Tidak ada itu fan service Pak kayak ada episode mari kita buat episode pantai. Nggak ada. Nggak ada, to the point. Ada memang episode pantai, namun itu masuk cerita Pak. Ini bicara cerita, intinya intens banget, bagus banget. Sumpah, apa itu ReZero? Apa itu Eraser? Mungkin fans anime tersebut mungkin akan mengatakan apa-apaan nih? Menghina ReZero apa-apaan kau bang? Nggak, canda sih, cuma emang bagus Pak. Nonton anime ini, gue saranin lu nonton. Pacing ceritanya itu loh, nggak dikasih nafas. Saya nonton per minggu itu hari kayak minggu depan kapan nih? Minggu depan kapan nih? Itu yang saya tunggu-tunggu Pak. Gila ini anime sih nggak dikasih napas. Intens. Dari segi cerita intens. Nah kita fokus lagi ke visual anime ini. Cantik. Cantik Pak. Bagus. Visual anime Summer Time Render ini sangat bagus Pak. Studio OLMN. OLN ini tulisannya nih, ada di sini sih ini, studionya. Kalian bisa cek di Animalist, studionya tuh OLM. Kalau nggak salah ini studionya juga anu ya. Komisan. Kalau nggak salah ini juga studionya dari anime Komisan. Komisan. Luar biasa. Anime Komisan visualnya oke. Meskipun di season 2 ada 3 episode yang agak sedikit meredup, namun Summer Time Rendering ini Pak nih. Kalau kita bicara dari segi visual itu gigacet sekali Pak. Bagus semua Pak. Sumpah sih ini desain ini visualnya bagus Pak. Warnanya cantik, tidak menusuk mata. Pergerakan karakternya apalagi pada saat bertarung. Tidak memakai sistem 3D. Ya kan, gue nggak tahu ya di mata gue anime ini tidak memakai sistem 3D kayak lu tau nggak Kimetsu no Yaiba. Kan itu kan Kimetsu no Yaiba kan memakai teknik 2D dan 3 dimensi. Tapi anime ini gue merasa bahwa tidak ada feel seperti itu. Paham nggak maksud gue? Kayak kita tuh nonton kayak ini gambar tangan semua nih. Paham nggak maksud gue? Intinya bicara visual bagus banget. Visual bagus banget. Dan kita fokus lagi ke musik. Musik anime ini menurut saya sih yang paling bagus itu adalah ketika bertarung Pak. Ting tining ting ting tiring ting ting tining ting ting tiring ting ting. Deh gila itu episode 13 kalau nggak salah saya pakai earphone langsung kayak mantap pula lagu bertarungnya ini kan. Tining ting ting tiring ting ting. Feelnya itu kayak Naruto namun beda. Paham nggak maksud gua? Feelnya tuh kayak Naruto namun beda. Intinya feel-feelnya itu musiknya tuh kayak Naruto jadi agak terasa nostalgia namun juga terasa baru.
itu musiknya tuh yang musiknya saya lebih fokus ke musik bertarungnya ya, itu enak untuk didengar. Nah, bicara opening dan ending, gue lebih suka opening satu dan ending satu Pak. Terutama endingnya yang pertama Pak, lagu ending yang pertama bener itu nusuk banget Pak. Episode 3 kalian nonton nusuk banget. Mungkin kalian akan dengar, ah ini mah lagu apaan nih kan? Di episode 3 ditunjukkan taring lagunya di episode 3 di ending ending satu ya, ending satunya. Gue nggak tahu lagunya apa, tapi gue suka putar-putar ulang. Itu enak banget Pak untuk didengar. Bagi saya dari semua musik opening ending musik yang itunya, ending pertamanya gue suka. Ending ending satu ya itu gue benar-benar suka, enak sekali dengar Pak, apalagi ketika Anda nonton episode 3. Bagi kalian yang memakai 3 rule episode, kalian akan langsung jatuh cinta dengan anime ini. Luar biasa sekali. Visualnya oke, musiknya oke, ya, ceritanya intens, tidak bertele-tele to the point, tidak kayak Naruto isinya episode tambahan doang gitu. Tolong ya. Naruto, apa Boruto? Gue nggak nonton Boruto, namun katanya orang itu isinya Boruto itu 80% filler, Pak. Anjay, anime 80% filler apa-apaan anjing. Pantas gue lihat ada hal-hal aneh ya kan. Di Boruto di klip-klipnya orang kayak Boruto tuh begini, Boruto begini. Tolong lah. Stop make Boruto. Sabar Mi, jangan mau kok dulu buat Boruto. Tunggu dulu manganya jauh sekali baru dibuat. Begitu dong. Susah nih kalau anime-anime berseries. Kayak anu tuh Bleach. Kami Soon juga Bleach keluar kan. Nggak sabar saya nonton Bleach nih. Saya kan fans Bleach ya kan. Saya bukan fans Naruto lagi. Fans Bleach. Oke. Summertime Render. Visualnya oke. Lagunya oke. Musiknya oke. Ceritanya intens. Dan terakhir Pak, menurut saya ini yang terakhir sih. Ini pendapat pribadi aja. Menurut saya ending dari anime ini. Tunggu dulu. Kita bicara desain karakter dulu ya. Wah, desain karakternya ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Paham gak maksud gua? Ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Tidak terlalu berlebihan. Desainnya tuh seperti apa ya? Kayak balance semua desain karakternya di anime Summertime Render ini. Menurut saya itu sangat apa ya? Kayak sangat balance desain karakternya. Tidak ada yang terlalu cantik, tidak ada yang terlalu ganteng. Semuanya sama-sama cantik dan ganteng, namun tidak ada yang saling menyaingi. Paham gak maksud gua? Menyaingi, nggak ada yang saling menyaingi di anime ini. Dan karakter andalan gua ya kan, mungkin kalian akan berpikir wah mungkin heroinnya kau suka ya bang. Bukan, saya suka karakter itu siapa namanya ini, Nezu, yang bapak-bapak tua tuh, Nezu Gojiro Pak, bapak-bapak tua berjanggut, badass Pak, bapak-bapak tua namun badass. Dan tentu saja the one and only Megumo Sensei, Minaka Hizuru kalau tidak salah namanya itu bukan di cup, itu World Cup itu saya lihat itu watermelon itu, dan dia bangga Pak. Desain karakter anime ini balance di mata saya, bagus dan well ya itu sih. Terakhir sebelum gua tutup video ini, gua mau bilang bahwa kenapa saya tadi saya mengatakan kalau tidak salah ending dari anime ini agak sedikit mengecewakan bagi saya. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena bisa dibilang ini kan 25 episode ya. Menurut saya sih ending anime ini di episode 24. Di episode 24 itu ending tuh bagi saya tuh. Kenapa? Karena di episode saya mau spoiler di episode 25, tapi intinya episode 24 kalian nonton, bagian kalian belum nonton atau kalian yang sudah nonton silakan berbagi pendapat di bawah. Apakah Bang, endingnya tuh di episode 25 bagi saya. Wah, saya setuju dengan Abang episode 24. Kenapa? Karena jujur ya, anime seperti begini, time travel begini tuh, itu endingnya bagusnya gantung atau endingnya tuh kayak Otaksi. Tahu nggak Otaksi? Yang sebelum movie ya, Otaksi itu kan kayak endingnya tuh kayak, wih, apa yang akan terjadi sama main karakter kita nih? Apakah dia entet atau enggak nih? Karena musuhnya susah di Otaksi. Jadi kita itu apa ya istilahnya? Gue lupa apa istilahnya. Namun ini tuh istilahnya kalau nggak salah ending yang kita disuruh berpikir dan menafsirkan sendiri. Gue lebih suka ending seperti itu untuk Summertime Render ini. Dan
bagus sebenarnya, episode 5-nya bagus, cuma agak gimana ya, lebih 24 sih. Iya sih, ketika gue nonton ya episode 25 tuh kayak, hah, nggak bagus. Saya endingnya 24, episode 24. Intinya endingnya ini satu episode sebelum episode terakhir. Itu baru ending. Karena puncaknya udah sampai, Pak. Puncak cerita, puncak ending selesai. Malah dikasih turun intensnya di episode 2, episode terakhir. Itu menurut saya. Jadi intinya summertime rendering bagi kamu mencari, bagi kamu yang jadi intinya bagi kamu yang mencari anime summertime summer apa sih? Pagi-pagi subuh-subuh nih saya buat video, jadi agak sedikit otak saya itu agak-agak gimana gitu. Tapi intinya bagi kamu yang mencari anime dengan tema permainan waktu, time travel, bisa dikatakan anime ini time travel lah ya. Atau bisa dibilang ini nih sebelum gua tutup nih, ada gua tadi ingat ketika tadi gue mau buat video ini, summer time render ini kok anu ya, konsepnya tuh kayak game. Paham nggak maksud gue? Sistem load dan save. Kalian paham nggak maksud gue? Anime ini kalau kalian nonton nanti kalian akan paham kata-kata gue. Anime ini sistem game. Bukan sih, summer time render ini ceritanya itu kayak konsep game, save dan load. Itu sih yang saya mau bilang. Semoga kalian paham. Yang nonton dan yang belum nonton, nonton dulu. Dan apakah benar sistem anime ini sistem ceritanya adalah save dan load? Saya juga kurang tahu tuh, tapi itu yang saya dapatkan tadi sebelum saya buat video, dan saya terpikir, ya juga, anime ini nih sebenarnya save dan load doang sebenarnya ya kan. Premisnya itu kayak kita save dan load. Anjay, premis, sosok bahas premis padahal saya tidak tahu premis. Saya taunya premisi. Oke. Jadi intinya bagi kamu yang mencari sebuah anime dengan permainan waktu, cerita intens, visual bagus, desain karakter yang seimbang, dan musik yang oke, Summertime Render 8,60 di My Anime List, dan ini akan menjadi anime masterpiece bagi saya. Bisa dikatakan kandidat anime of the year di tahun 2022. Ya sih, ini saingannya ndak ada nih untuk anime nih. Saingannya belum ada nih. Dari segi visualnya oke, dari semuanya itu kayaknya saingannya ndak ada. Jadi gue hanya mau bilang salam damai dan jangan lupain gua. Data.